beats on the track. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel, hormat. Laporan komandan apel kepada pembina apel. Laksanakan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PMI.
kesejahteraan manusia sesuai dengan kebutuhannya dan mendahulukan keadaan yang paling parah. Kenetralan. Agar senantiasa mendapat kepercayaan dari semua pihak, gerakan ini tidak boleh memihak atau melibatkan diri dalam pertentangan politik, ras, agama, atau ideologi. Kemandirian. Gerakan ini bersifat mandiri. Perhimpunan nasional di samping membantu pemerintahnya dalam bidang kemanusiaan, juga harus menaati peraturan negaranya, harus selalu menjaga otonominya sehingga dapat bertindak sejalan dengan prinsip-prinsip gerakan ini. Kesukarelaan. Gerakan ini adalah gerakan pemberi bantuan sukarela yang tidak didasari oleh keinginan untuk mencari keuntungan apapun. Kesatuan. Dengan palang merah yang terbuka untuk semua orang dan melaksanakan tugas kemanusiaan di seluruh wilayah. Kesemestaan. Gerakan internasional palang merah dan bulan sabit merah bersifat semesta. Setiap perhimpunan nasional memiliki status yang sederajat serta berbagi hak dan tanggung jawab dalam menolong sesama manusia. Sehat. 2. Berkarya dan berbakti di masyarakat. 3. Mempererat persahabatan nasional dan internasional. Diikuti oleh seluruh peserta. Jalan kanan, maju. Jalan. Ultra beats on the track. Yang terhormat Ketua PMI Kabupaten Madiun. Dalam kegiatan ini diwakili oleh Sekretaris PMI Bapak Pengurus PMI Kabupaten Madiun. Yang saya hormati Fasilitator PMR PMI Kabupaten Madiun. Yang saya hormati Panitia Kegiatan Korpis Unity Camp. Yang saya banggakan seluruh teman-teman peserta Korpis Unity Camp tahun 2022. Saya mewakili Panitia Kegiatan Korpis Unity Camp tahun 2025. Dasar pelaksanaan. 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalang Merahan. 2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMI tahun 2024-2029. 3. Program Kerja PMI Kabupaten Madiun tahun 2025. 4. Program Kerja Korpis PMI Kabupaten Madiun tahun 2025. Anggaran dukungan dari peserta Korpis Unity Camp tahun 2025. Tempat pelaksanaan SMKN 1 Diwen, Jalan Kiai Ahmad Yani, Desa Layu, Kecamatan Diwen, Kabupaten Madiun. Pelaksanaan tanggal 13 sampai dengan 14 Desember 2025. Pokok acara. 1. Pemilihan Forum Remaja Palang Merah Indonesia Kabupaten Madiun masa bakti tahun 2026-2027. 2. Pengembangan kapasitas dan penerapan Tribakti PMR. 3. Pentas seni. 4. Wahana Kepalang Merahan. Jumlah peserta dan panitia. 1. Peserta sejumlah 147 orang, terdiri dari 21 unit PMR wilayah se-Kabupaten Madiun. 2. Panitia PMR 12 orang. 3. Pengurus dan fasilitator 4 orang.
berjumlah seluruhnya 171 orang. Penutup. Akhirnya kepada Bapak Ketua atau yang mewakili Sekretaris PMI Kabupaten Madiun dimohon untuk berkenan memberikan kata sambutan sekaligus menutup secara resmi kegiatan Korpis Unitikan tahun 2025. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan. Yang saya hormati pengurus PMI Kabupaten Madiun, yang saya hormati fasilitator PMR PMI Kabupaten Madiun, yang saya banggakan panitia Korpis Unity Camp beserta Korpis Unity Camp tahun 2025 yang sangat saya banggakan. Teriring dengan ucapan Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita bersama bisa sangat memiliki peran yang sangat penting untuk memperkuat hubungan antar unit PMR, memperluas wawasan serta menumbuhkan semangat solidaritas dan kepemimpinan bagi generasi muda yang berlandaskan nilai-nilai keberagaman. Dalam hal ini diperlukan sebuah bentuk kegiatan yang menyatukan semangat dan visi para kader muda Korpis agar supaya dapat berkolaborasi dan berperan aktif dalam menjalankan tugasnya. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut melalui kegiatan Korpis Unity Camp yang sekarang kita laksanakan ini, yaitu kegiatan yang merupakan orientasi, koordinasi, dan pembinaan yang dikemas dalam suasana kebersamaan dan kemandirian. Anak-anakku yang sangat saya banggakan, kegiatan ini diharapkan dapat menyampaikan beribu terima kasih. Semoga kegiatan ini senantiasa bisa membangkitkan semangat untuk meningkatkan ilmu di kepalang-merahan. Oleh karena itu, sekali lagi saya mewakili pengurus menyampaikan terima kasih dan laksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Manakala kurang pengetahuan atau kurang mengetahui dan kurang paham, bisa dilaksanakan, bisa ditanyakan kepada fasilitator yang ada, sehingga kegiatan ini merupakan ajang saling tukar pengalaman, tukar pengetahuan di antara kalian semua dan para Bapak Ibu pengurus serta fasilitator PMR PMI Kabupaten Madiun. Selanjutnya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Korpis Unity Camp tahun 2025 saya nyatakan dibuka dan dimulai. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Komite. Pembacaan doa.
Maha Penyayang, pada hari ini kami berkumpul dalam kegiatan Markis Pendidikan PMI Kabupaten Madiun dengan niat untuk belajar, berlatih, dan menumbuhkan jiwa kemanusiaan di antara kami. Ya Allah, jadikanlah kegiatan ini sebagai sarana bagi kami untuk meningkatkan disiplin, memperkuat kerjasama dan solidaritas, menambah pengetahuan kebangsaan, serta menanamkan sifat tolong menolong tanpa memandang suku, agama, ataupun golongan. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pelindungi, timpakanlah kepada kami kesehatan, keselamatan, dan kelancaran selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, kecelakaan, dan hal-hal yang tidak kami inginkan. Berikanlah kepada para pembina, panitia, dan pemateri kemampuan untuk membimbing kami dengan ilmu yang bermanfaat. Keadaan jadwal yang pertama, silakan bernapas dulu ya. Terima kasih. Dan nomor satu tolong. Wih, keberapa? 50 17. Oke, mari kita ucapkan ulang tahun. Lagunya apa ini ya? Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Kevin. Ulang tahun. Oke, Kevin. Apa yang kamu harapkan di usia 17 tahun Levin ya? Semoga dapat lebih berbakti pada orang tua, berbagi ibadah, dan dapat mencapai target dan tujuan. Semoga kamu tetap dipengaruhi. Yang ini 1.500 orang. Amin. Setelah gereja kalian ketemu dengan batu jalur. Setelah batu jalur kalian ketemu sepeda motor. Sepeda motor. Tidak dua saja, jangan lebih dari dua. Sepeda polisi. Ya. Padahal sekarang kalian ketemu dengan batu jalur. Oke, setelah mobil kalian ketemu dengan sepeda motor. Sepeda motor, sepeda motor. Sepeda motor, sepeda motor, sepeda motor. Dan terakhir kita ketemu dengan batu jalur. Batu jalur isinya 5. Batu jalur isinya 5. Kok masih batu ini jauh? Mana ilmu? Oke, anak-anak, tetap seperti itu. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Jangan tidak apa, tetap seperti itu. Baik, permainan selanjutnya kalian saya pengen bersepuluh. Masih gitu loh, 10. Ya tetap seperti itu aja. 10. 5 kali 2, 5 kali. Sudah.
saya lanjutkan. Lampiran ini ditulis satu bedel. Kalau ini saya strip ya. Demikian, atas dukungan dan bantuannya disampaikan terima kasih. Silakan ditulis sesuai lirik yang saking semangatnya instruksi yang saya kasihkan, yang saya sampaikan ada yang terselip. Malah forelnya yang harus kesini, oke? Ini kita ngobrol berpecah. Di sini tuh ngobrol buat apa sih? Sebelumnya banyak yang kenal ya sama saya. Nah, tadi kalau Kak Aun sudah kenal semua ya? Sudah. Nah, ini kenalan dulu ya. Oke, nama saya Ferian Dani Iswara ya. Saya salah satu staf tata usaha dari SMK Negeri 1 Wonoa. Terus saya juga tenaga sukarela di PMI. Jadi kalau Pak Alif kan ngurus, kalau saya tenaga sukarelanya. Gitu perbedaannya. Kalau staf tata usaha ini saya sudah bekerja sejak 2017, hampir 8 tahun ya, 8 tahun. Untuk tenaga sukarela ini kawan itu Forel. apa bedanya sama Forbis? Ya betul. Kalau Forel itu berarti ketuanya termasuk pembina kalian. Jadi ketuanya adalah saya tuh. Kebetulan ada acara ngobrol bareng Forbis. Di sana kita bertemu dan kita bertukar pikiran. Ternyata di luar sana itu kegiatan KKR ketemunya itu sering kan. Hampir 1 bulan 2 kali 3 kali. Coba di PKR kita sering nggak? Enggak kan? Nggak ada. Ya, mungkin karena selalu dianggap karena aja kalau di sekolah biasanya. Seperti itu. Kita punya kegiatan. Kita gitu. Coba kalau saya tanya, lebih aktif MR apa pramuka? Kalau misalkan waktu di sekolah ada yang Sudah di SMA Mamas. Nah, Mamas sih aktif orang. Mamus. Terus ada gabungan PR Wira juga di Mamas. Baru tahu kok. Terus mangkat keempat, jadi lebih semangat ikut kegiatan malam merah. Jadi biar nggak terlalu monoton cuma apa itu PR itu cuma nolong orang, nggak ada yang lainnya. Padahal di PR itu banyak banget materi. Contohnya apa? Public speaking. Yang nggak tahu coba ikuti ya. Tepuk PR. Nah, gitu dulu. Nanti kita tolong tepuk tangan dulu buat kalian. Nanti kita kerjain untuk adik-adik kalian kelas 10 itu sudah jadi seperti ini juga. Terus nanti kelasnya juga sebenarnya ada satu ya. Terus draftnya itu ukurannya 90 kali 90 untuk panjangnya sekitar 120 sisi panjangnya. Terus di bagian belakangnya itu berlogo PMI dan kalian. Ambil terus ke Bapak salah satu aja. Ada yang salah? Yang salah silahkan keluar. Iya. Apa? Yang betul nggak boleh pindah tempat, tetap di situ saja. Iya, harus ada.
mulai. Mulai. Waduh. Ya yang sabar ya. Ya segera dimulai karena waktunya sudah dimulai karena jam 20:11 ya. Kalian ya gitu tuh. Apa itu? Gimana? Sandinya lupa. Aduh. Ayo lupa ya. Gak bisa lainnya gitu. Dilupa sandi dulu, dibenerin dulu sandinya. Lupa sandi dulu. Buat sandi dulu.
menunggu, saya panggil perwakilan satu orang ke sini ya. Ini piagam untuk kegiatan ini. SMKN 1 Kebonsari. Perwakilan satu orang. Dan merupakan anggota aktif PMR Wira SMA Negeri 2 Majaya. Sebelumnya saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh panitia penyelenggara, fasilitator dan teman-teman semuanya karena telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan visi dan misi pada hari ini. Langsung saja untuk visi saya yaitu menjadikan Forpis Kabupaten Madiun sebagai wadah generasi remaja PMI yang berkarakter, berdaya, dan berperan aktif dalam kemanusiaan melalui kolaborasi dan inovasi. Selanjutnya untuk misi saya, 1. Menguatkan koordinasi dan kerjasama antar PMR se-Kabupaten Madiun. 2. Meningkatkan keterampilan dan kemampuan anggota melalui pelatihan rutin. 3. Menghadirkan program kerja kreatif dan bermanfaat bagi remaja serta masyarakat. 4. Mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan kemanusiaan dan kesiapsiagaan bencana. 5. Menjaga flow tetap disiplin, inklusif, dan berintegritas. Baik, sekian visi misi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian maunya atau kamu maunya bagaimana? Kamu maunya masih lanjut di sini atau sudah kalian sudah pasrah tidak mau lagi? Nanti kita berikan pendekatan dulu, dan ketika kita berikan pendekatan maka akan kita berikan waktu dulu. Misalnya dia bisa memperbaiki sikapnya maka akan kita lanjutkan, dan jika tidak bisa kita bisa mengumpulkan seluruh anggota dan kita bermusyawarah bersama bagaimana enaknya bagaimana. Jadi kita meminta pendapat dari teman-teman yang lainnya juga, minta pendapat dari anggota yang lainnya juga terkait anak ini enaknya bagaimana. Kita kasih semua, kita kasih boleh mengajukan pendapat. Hanya sedikit. Untuk nomor 2, soal berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandika Setiobudi. Saya dari Unit 42 Madiun. Baiklah, saya akan membacakan visi dan misi saya. Visi menjadi wadah kolaboratif dan inspiratif bagi anggota PMR untuk mewujudkan generasi muda yang peduli, terampil, dan berakhlak kemanusiaan. Misi saya Forpis menyenangkan dengan mengadakan pertemuan agar semua permasalahan PMR di sekolah-sekolah lain dapat kita selesaikan, dan membuat event-event yang sekiranya menyenangkan dan semua orang ingin mengikuti Forpis. Terima kasih. Terima kasih. Untuk nomor 3, bisa berdiri. Saya akan menyampaikan visi dan misi saya. Visi mewujudkan Forpis PMR sebagai wadah remaja palang merah yang unggul dalam berkepala-merahan serta berperan aktif dalam kegiatan kemanusiaan dan kepalang-merahan. Sedangkan misi saya yang pertama menyatukan seluruh anggota Forpis pada satu tekad dan satu tujuan. Tujuan mendorong Forpis agar lebih aktif, responsif, dan bermanfaat di setiap kegiatan kepalang-merahan. Dan yang ketiga, menjadikan diri Forpis sebagai dasar sikap, tindakan, dan kepemimpinan. Terima kasih. Boleh saja jika berbicara, tetapi jika di dalam suatu organisasi atau forum, seharusnya tidak menampakkan keberjuangan mereka di dalam suatu forum tersebut, sehingga bisa menimbulkan rasa nyaman antara anggota seluruh. Terima kasih. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Arya Ferdiansyah. Saya siswa kelas 10 SMA Negeri 2 Jaya. Di sini saya akan menyampaikan visi dan misi saya. Untuk visi saya, yaitu mewujudkan forum remaja Palang Merah Indonesia yang aktif, responsif, dan berkarakter kemanusiaan, serta menjadi ruang kolaborasi kreatif bagi generasi muda untuk bergerak, menginspirasi, dan memberi dampak. Palang Merah Remaja yang inspiratif dengan menciptakan kegiatan yang berdampak dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Yang ketiga, mengoptimalkan penyampaian aspirasi dan komitmen Korpis di kabupaten supaya usulan dari setiap sekolah dapat diterima, dihimpun, dan ditindaklanjuti secara jelas dan terarah. Yang keempat, menjalin hubungan baik dengan masyarakat, forum atau organisasi lain guna menekankan kewajiban mereka. Itu tugas mereka. Tidak bisa jika di cover tapi seperti kemanusiaan, kesukarela, serta kepedulian sosial. Terima kasih. saya akan membacakan soalnya. Ketika kamu ditugaskan menjadi perwakilan Korpis Kasih Kabupaten Madiun di Provinsi Jawa Timur, bagaimana pendapat Anda? Pendapat saya adalah menjalankan Potensi tinggi dalam memberikan pelayanan kemanusiaan serta berperan aktif sebagai agen perubahan di lingkungan sekolah dan juga masyarakat. Nah, misi saya adalah yang pertama, meningkatkan kualitas karakter dan integritas anggota melalui pembinaan, pelatihan, serta penanaman nilai-nilai kemanusiaan. Yang kedua, mengembangkan pengetahuan dan keterampilan kepala merahan, termasuk pertolongan pertama, kesiapsiagaan bencana, dan juga kesehatan budaya solidaritas, empati, dan juga kepedulian sosial melalui kegiatan pelayanan dan aksi kemanusiaan yang terencana dan Pertanyaannya adalah, jika ada organisasi terdapat pandangan yang berbeda dan tidak dapat diambil kesimpulan karena tidak semua anggota memberikan pilihannya sebagai koordinator Korpis, apa yang akan Anda lakukan? Jadi, setiap orang pasti mempunyai pandangan yang berbeda dan kemanusiaan dan tanggap darurat bencana. Dan yang terakhir, Lalu setelah itu saya akan biarkan saja kalau mereka itu menilai saya, karena saya punya fokus untuk menjadi ketua koordinator Korpis, dan saya juga mendengarkan kata-kata orang lain yang menurut saya tidak benar dan negatif. Sekian. kerja bareng teman KNR atau Korpis buat bikin lingkungan yang lebih sehat dan aman. Sekian, terima kasih. Punya pacaran, karena hubungan mereka berdua membuat suasana organisasi tidak nyaman. Menurut saya, untuk misi saya yaitu yang pertama, meningkatkan kapasitas dan kinerja anggota dalam kemanusiaan dan kepedulian. Dua, mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan kemanusiaan dan lingkungan ini. Yang ketiga, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan teknologi tentang manfaat yang besar di lingkungan masyarakat. Kemudian, misi saya ketiga ialah menguatkan peran Korpis Madiun sebagai inspirator dan penggerak kegiatan sosial kemanusiaan di mata pendidikan. Sekian dan terima kasih. Yang tetap di tempat 1 Faisal dengan perolehan suara 7. Yang kedua Kinayu dengan suara 16. Yang ketiga Dila dengan suara 56. Selanjutnya Mila dengan suara 6, Abidin dengan suara 6, Wasis suara 12, dan yang terakhir Gina dengan suara 11. Ada 7 orang teman kita yang akan masuk ke tahap yang kedua. Silakan sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Silakan kembali dihubungi dengan Suki Nabila Nur Savitri dari PMR Unit 4 Madiun. Baik, saya izin bertanya kepada calon
es krim. Itu bisa dibilang nyambung semua ya. Untuk misinya termasuk yang menguatkan koordinasi antar PMR Kabupaten Madiun. Nanti kita akan bekerja sama dengan seluruh ketua PMR Kabupaten Madiun dan akan kami sosialisasikan tentunya dengan bantuan pengurus dari PMI. Dari itu saja. Misi kurang puas? Hah? Menyangga, silakan. Ini pertanyaan baru atau sanggahan dari jawaban? Oh iya. Progres sama implementasi beda. Berarti bukan progres. Saya penengah biar nanti tidak terlalu berlarut-larut. Jadi satu orang satu pertanyaan. Sanggahan adalah apa yang sudah disampaikan. Oke, silakan. Berarti pertanyaan kedua enggak? Jadi sanggahan ngomong ini bertolak belakang dengan apa yang disampaikan dalam visi misinya tadi umpamanya. Nah itu bisa kamu sanggah. Oh berarti kok ini. Nah, anggota Fortbis itu jelas ada satu tingkat di atas saya atau bahkan dua tingkat di atas saya, yaitu kelas 11 dan juga kelas 12. Cara saya menanggulangi masalah ketika ada problem di dalam forum nantinya, yang jelas akan kami diskusikan secara tim. Dan tentu saja saya dan mereka harus tetap saling menghormati. Saya akan tetap menghormati mereka dan saya memiliki keinginan agar mereka juga menghargai saya sebagai koordinator. Dan misalnya memang ada masalah yang serius, bisa kami diskusikan dengan tim pengurus PMI yang menaungi Fortbis tersebut. Masih ada sebentar. Oke, kalau tidak ada, masih bentuk-bentuk. Baik, sekian yang dapat saya jawab dari pertanyaan kakak-kakaknya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya siapa? Lu bukan? Yang ke anggota yang lain. Gitu. Dari pertanyaan saya itu ini, jika kamu terpilih menjadi koordinator Fortbis dan sudah melaksanakan program kerja selama 6 bulan, tapi partisipasi dari unit PMR sekolah-sekolah sangat rendah, maka apa yang kamu lakukan untuk meningkatkan mengeluh akan hal tersebut dan dapat menghambat kelancaran acara? Terima kasih. Terima kasih.
jika ada di dalam forum ada anggota yang strict parents, kita mungkin bisa melakukan pendekatan kekeluargaan dengan orang tuanya secara kekeluargaan agar orang tuanya itu bisa menerima anaknya itu di forum tersebut. Dan jika semuanya masih bekerja dan dia buru-buru pulang, mungkin tempat plano kandidat. Jadi nanti sticky-note yang sudah kalian tulisi silahkan kalian tempelkan di plano yang sudah ada tulisannya. Dari sebelah kanan saya ada nama Dila, sebelah utaranya ada nama Kinayu, paling ujung barat paling utara ada nama Faisal, selatannya Bina, selatannya Wasis, selatannya Abidin, dan yang terakhir Lila. Silakan kalian berpikir nama siapa yang pantas untuk menjadi koordinator Popis. Namun akan saya tanya terlebih dahulu dari 7 kandidat yang ada di depan, apakah kalian memang benar-benar mencalonkan? Siap dipilih? Siap. Oke, cek pindah. Apa pindah ke aula ya? Cek urung pindahin nanti cek. Silakan ditulis yang sudah, silakan langsung ditempel bukan diberikan kepada panitia, ditempel sendiri, ditulisi nama. Cek sticky-note-nya ditulis depan, kemudian ditempel di kertas plano. Dan untuk selanjutnya silakan adik-adik pindah ke aula. Jangan lupa, pokoknya semua percayakan kepada panitia. Langsung dihitung mas, langsung dihitung, ditulis pakai pulpen tidak apa-apa. Perolehannya berapa? Panitia mau bantuan untuk menulis, nanti akan kita sampaikan. Yang sudah menempel silakan ditulis setelah lari itu anggo pulpen ditulis. Kalau panitia mengamati tidak berada yang double. Ditulis silakan ada berapa tulis bisa di situ aja. Setelah itu silakan untuk planonya dibawa ke digulung, nggak apa-apa, yang penting sudah ditulis perolehannya berapa ya. Silakan. Kalau sudah dihitung, dijumlah, silakan digulung, dilepas, dibawa ke aula, nanti akan kita sampaikan berapa perolehannya. Alhamdulillah selesai. Sebagai berikut, Dila mendapatkan suara mendapatkan suara 82. Kinayu suara 19. Abidin mendapatkan suara 11. Dina 12. Mila 4. Wasis 7. Faisal 1. Ini perlu kalian ketahui sekedar pengetahuan, sebenarnya untuk Korpis itu tidak ada struktur organisasi. Jadi Korpis itu hanya koordinasi
mensukseskan program kerja, maka kita bentuk struktur biar nanti tanggung jawabnya jelas. Ini tidak secara otomatis langsung wakil, sekretaris dilanjutkan, tidak. Tapi akan saya tanya dulu, karena saya belum tahu kompetensi bawahnya. Kinayo, kalau secara ini satu, bendera 2. Oke, terima kasih, silakan duduk dulu. Untuk selanjutnya, sebelum ditutup akan kita umumkan apresiasi peserta selama kemarin sampai hari ini. Oke, yang pertama adalah nanti yang mengumumkan ketua Forbis yang ini nanti juri, yang ini nanti saya. Ya, dimulai dari peringkat wahana kepalangmerahan. Sudah yang mana dulu, Pak? Yang ke dengarkan dulu dari tingkat 1. Untuk peringkat 1 Najwa Quintana Ashiwa SMA 1 diumumkan dulu. Yang kedua Sylvia Nur Rahmadiyah SMKN 1 Orasi. Yang ketiga Wasis SMKN 2 Jiwa.
Top skornya SMKN 1K 1.352. Oke, nanti penyerahan hadiahnya berurutan. Tarik belum ya, nanti setelah ini dipanggil dari urutan itu nanti. Ya, yang kelewatan mana? SMAN 1 Menjaya ternyata kelewatan, tapi tetap mendapat peringkat, yaitu peringkat 3. Hanya satu sudah satu bukan. Keputusan juri tidak bisa diganggu, ternyata diprotes. Tapi maaf ya, SMAN 1 Menjaya peringkat 3 dengan skor 1.326. Terima kasih atas penampilan kalian yang luar biasa. Tidak dan tidak luar biasa, itu adalah wujud kreativitas ya untuk aktualisasi dan pengembangan bakat adik-adik. Terima kasih atas penampilannya semalam, luar biasa. Jurinya bingung sampai menilainya dan akhirnya diputuskan rapatnya sampai 5 jam semalam. Bukan ini. Oke, terima kasih Pak Alif, saya kembalikan. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tidak menggunakan dulu untuk nanti memberikan hadiah. Untuk selanjutnya, ada satu ter. Nah, ada 3 peserta yang masuk kategori ter. Peserta ter-1 terbaik. Ini adalah hasil daripada tes tulis. Kita masih jauh dari harapan. Kalau saya rata-rata dari 147 yang ikut, di rata-rata semuanya kita berarti Kabupaten Madiun masih di angka nilai 42. Peserta terbaik dengan nilai 78 atas nama Alino Ayu Kinanti dari SMKN 1 Depok. Yang kedua, peserta yang kedua teraktif jatuh pada nama Bima Inamul Aulia dari SMKN 2 Menjaya. Dan yang ketiga adalah terkepo, dan ciri khasnya wajahnya lucu. Setiap mau ditekoi, ditakoni, bahkan bagi kok pun ditekoi. Nah, jatuh pada nama diawali dengan huruf dan diakhiri dengan huruf H. Diawali dengan huruf L. Muhammad Abidin Ubaidillah. Siapa di antara kalian yang tidak pernah ditanya ketika di jalan? Ya. Oke. Untuk selanjutnya karena tadi proses
penting untuk berdoa mohon untuk masyarakat kami bagi adik-adik nanti yang mau bergabung di Fortis tahun 2026 pada bulan itu dari kanan ketua, wakil 1, wakil 2 sekretaris 1, sekretaris 2, sekretaris 1 untuk seribu kehormatan ini akan kita ada dikalungkan atau diberikan oleh Pak Petugas Kartono selaku pengurus Bapak Praksi. Nanti juga kita akan mendapatkan lista untuk semuanya ya. Jadi nanti yang bergabung dengan Kopis kita tidak akan memaksa, harapannya sedang mulai ada perwakilan untuk bisa bergabung di Kopis dan kegiatan-kegiatan seperti ini kita bisa laksanakan secara kontinu. Selamat kepada Dina Inaan Aulia dari yang akan bagaimana untuk kepengurusan koordinator Kopis tahun 2026 dan nanti akan kita lantik di markas BRI Kabupaten Madiun Jalan MD Karyono Jalan Medan Sukono nomor 5 nomor itu Pak nomor 42 Madiun. Sekali lagi nanti akan kita berikan semuanya untuk ini menghadiri daripada pelantikan koordinator Kopis untuk tahun 2025. Beri apa teman-teman kita mudah-mudahan tentunya kehidupannya. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Yang selanjutnya foto dulu. Oh ya, belum foto. Foto sama. Pak Ram, Pak Makin, monggo kita cepat melalang buana dan sudah menghasilkan karya-karya yang fenomenal. Salah buahnya adalah satu logo SMA umum, itu beliau yang menciptakan. Judulnya apa? Lagu khasnya SMA umum, beliau juga yang menciptakan. Jadi jangan khawatir, juri-juri tadi malam adalah orang-orang seni tulen. Siapa tuh? Foto. Satu, dua, tiga. Terima kasih. 5 SMA Alika. Alika mana? 5 6 Manfaat 7 SMA 2 8 SMAN 1 Lamas 9 SMKN 1 Buter 10 SMKN 1 Bundaran 11 SMKN 1 Besari dan 12 SMKN 1 Jiwa. Kepada Bapak Bambang Agus Pramuto untuk memberikan hadiah 1 sampai 6 dan 7 sampai 12 kepada beliau Bapak Dr. Haji Kartono. nanti untuk piagam daripada peringkat akan kita lanjutkan melalui rupiah.
mengisi waktunya mengikuti kegiatan ini. Harapan kami dari para pengurus agar kegiatan ini nanti kedepannya bisa terlaksana dengan baik. Yang kedua, saya mewakili dari teman-temanmu yang ada di Forbis minta maaf andaikan selama kegiatan ini dirasa kurang maksimal dari sisi apapun, mungkin tempatnya, mungkin ukur rampingnya dan lain sebagainya. Kembali apa yang adik-adik butuhkan kepada kami sudah kami upokorok, istilahnya sudah kami manfaatkan dengan sebaik-baiknya kembali kepada adik-adik semuanya. Yang selanjutnya, kalau nanti dalam kegiatan seperti ini atau kegiatan yang lain dari sekolah-sekolah adik-adik juga menginginkan wis tempatnya di sekolah saya, kami bisa koordinasi dengan Bapak Ibu Guru Pembina untuk menyampaikan kepada kami. Yang jelas dari pengurus senantiasa mendukung, mensupport kegiatan-kegiatan yang positif seperti ini. Kiranya demikian dengan mengucap alhamdulillah.